Doaku adalah penyembahan. Mari naikkan pujian dan syukurmu hanya kepada Tuhan dan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu nyata bagi kami. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemudian kita pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan saudara, bilang Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari kita ulangi pujian dari awal. Katakan pujian dan syukurku hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku, mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Katakan senang hidupku, segenap hidupku persembahkan. Sekarang kita akan pujian dari awal. Pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari katakan kepada Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
hanya bagi Engkau. Engkau yang layak menerima semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami akan memuji, memuliakan Engkau dengan pujian kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkau Allah bertata di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Engkau yang ada di rumah, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersuka cita, sebab kita tahu hari-hari ini Tuhanlah yang berperkara atas kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhan melindungi kita, melingkupi kita dengan kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hatimu. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini itu akan menjawab kebutuhan saya dan saudara. Dimanapun engkau berada saat ini, mari buka hatimu. Biarlah engkau akan mempersiapkan tanah hati yang subur. Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kita agar kita mengerti kehendak Tuhan hari-hari dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami
hati kami seperti rusa yang merindukan aliran-aliran sungai-Mu Tuhan. Kami sangat rindu Engkau, kami rindu firman-Mu. Teguhkanlah setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi. Kami butuh kebenaran-Mu dalam hidup ini. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah Engkau tinggal di dalam kami, dan kami akan tinggal di dalam Engkau. Kenyangkan kami Tuhan, kenyangkan dan puaskan dahaga kami pada pagi hari ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Katakan berhujan. Begitupun jiwaku Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Ini menjadi kerinduan kami. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi
Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Waktu yang indah ini kami boleh lagi bersama-sama untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami. Karena kami menyadari hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan segala-galanya di dalam kehidupan kami. Waktu yang indah ini sekali lagi kami bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Menyiapkan hati untuk Tuhan berbicara bagi kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Urapi setiap orang yang mendengarkan dan melihat berita firman Tuhan ini. Sehingga tanpa terkecuali setiap orang boleh diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah siaran langsung live streaming melalui Facebook. Sudah beberapa minggu kita menjalankan ini. Saya menyadari bahwa ini tidak mengurangi rasa hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika saya melihat di dalam Alkitab, jemaat-jemaat gereja Tuhan mula-mula juga mereka bersekutu beribadah di rumah-rumah juga. Jadi kalau kita saat ini masih boleh beribadah, walaupun beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita, tidak mengurangi, tidak membatasi kuasa Tuhan dinyatakan. Kita sama-sama tahu bahwa kita berada dalam keadaan pandemi COVID-19. Di awal-awal saya melihat bahwa jumlah kematian lebih besar dibandingkan jumlah orang yang sembuh. Saya berpikir bahwa adakah kesembuhan masih berlaku saat ini kalau orang mati banyak. Jadi orang yang sakit sendiri seperti sudah mulai meragukan, sudah mulai hilang pengharapan. Dan orang yang belum sakit sudah mulai ketakutan, kekhawatiran tentang kesembuhan, tentang jaminan kesehatan dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengingatkan, firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk kembali bahwa kesembuhan itu masih ada. Ada harapan bagi orang-orang yang menderita sakit, termasuk orang yang positif, yang sakit COVID ini. Pagi hari ini kita belajar ada salah satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, ada namanya Naaman. Jadi saya beri judul renungan siang hari ini, masih mungkin untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang namanya Naaman. Siapa Naaman itu? Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab masing-masing. Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1, kata firman Tuhan seperti ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Nah, kalau kita melihat di bagian ini, Naaman seorang yang hampir sempurna. Kebenaran yang kita lihat, dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya, dan dia juga orang yang disayangi tuannya. Tentu ini harapan bagi kita yang bekerja di satu instansi, satu badan, atau dimanapun. Kita pengen jadi orang terpandang di bagian itu dan disayangi oleh bos kita. Nah, lebih dari itu kita melihat di bagian berikutnya, sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ada
sesuatu yang sangat luar biasa di bagian ini. Oleh Naaman, oleh dia, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Saya mengharapkan kerinduan yang sama ada di dalam diri saya, ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab saya, oleh sebab Bapak Ibu Saudara, oleh sebab kita semuanya, Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa ini, atas Indonesia. Oleh karena saya, oleh karena saudara, oleh karena kita, Tuhan memberkati bangsa ini. Saya sangat mengharapkan ini menjadi kerinduan kita semuanya. Tapi mungkin kita takut untuk hal itu, atau mungkin kita berpikiran terlalu besar kalau saya menjadi sebab bangsa ini diberkati. Kalaupun itu yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dalam bagian ini. Anggaplah oleh sebab saya, saudara, oleh sebab kita semuanya, Tuhan memberkati daerah kita. Kalaupun itu masih kegedean, terlalu besar bagi saudara untuk dipakai Tuhan memberkati daerah Bapak Ibu Saudara. Pakai ini, oleh sebab saya dan saudara, Tuhan memberkati wilayah. Kalau masih takut dengan wilayah, kelurahan. Kalau masih takut dengan kelurahan jadi berkat, di RW atau di RT. Kalaupun ini masih dianggap terlalu besar, oleh karena saya, oleh karena saudara, oleh karena kita semuanya, kita menjadi berkat di dalam keluarga kita masing-masing. Rinduan ini terjadi dalam kehidupan kita. Naaman, orang yang hampir sempurna. Tapi kita lihat di dalam ayat itu, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang ini hampir menikmati semua keberhasilan. Orang ini hampir menikmati semua berkat. Bahkan bukan berkat untuk dirinya sendiri, tapi dia menjadi berkat. Dia berdampak bagi anak. Tapi nyatanya dia sakit kusta. Kebenaran yang bisa kita lihat dalam bagian ini adalah dalam hidup kita tidak ada yang namanya hidup dengan paket komplit. Semua ada, semua keinginan kita bisa capai, semua kebutuhan kita bisa tercukupkan. Yang sering terjadi adalah ada saja masalah, ada saja kekurangan. Seperti Naaman, semuanya hampir dia miliki, semuanya hampir dia dapatkan, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Dia menjadi saluran kemenangan, saluran berkat bagi bangsanya. Tapi ada saja kurangnya, dia sakit kusta. Saya lihat-lihat, saya belajar sakit kusta ini seperti apa. Rupanya sakit ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Nah, tanda-tandanya kulit menjadi pucat, kemudian timbul kemerah-merahan, dan rasa di dalam kulit menjadi hilang. Tidak heran kalau di bagian ini biasanya ada orang yang kehilangan bagian tubuhnya, jari atau bagian-bagian yang lainnya, kemudian tidak rasa. Ketika saya lihat di gambar Google, ternyata ini seperti kubis merah, seperti kurat yang sangat menjijikkan. Itu yang terjadi dengan Naaman. Semua hampir dia bisa nikmati, semua hampir dia capai, tapi dia memiliki kulit yang sangat menjijikkan.
semuanya, apa respon kita, apa tanggapan kita, apa tindakan kita dengan bagian-bagian ini? Puji Tuhannya dalam Alkitab kita bisa melihat selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Bagaimana Naaman bisa menemukan kesembuhannya? Ketika tentara Aram menyerang di daerah Israel, maka dibawalah seorang gadis kecil. Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 3 dikatakan di sana, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini kabar besar, ini kabar sukacita, ini kabar yang wow, ini kabar yang luar biasa bagi orang yang sakit begitu. Gadis ini memberitahu kalau dia datang kepada nabi itu pasti disembuhkan. Bukan mudah-mudahan, tapi satu kepastian untuk disembuhkan. Nah, mendengar berita ini, apa yang ada di pikiran Naaman? Rupanya di mindsetnya, di pikirannya Naaman yang terjadi seperti ini. Di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dengan demikian ia menyembuhkan penyakit kustaku. Saya tidak menerangkan, menjelaskan perjalanan yang jauh, proses dan lain sebagainya. Saya langsung menyampaikan di bagian bagaimana pikiran Naaman ketika mendapat berita kesembuhan itu. Nah, pikirannya Naaman adalah seperti ini. Untuk mendapatkan jalan kesembuhan, tahu bahwa nabi itu pasti bisa menyembuhkan, sehingga dia berpendapat bahwa kesembuhan ini pasti dilakukan oleh seorang yang luar biasa. Ini bukan orang yang biasa-biasa kalau bisa menyembuhkan sakit yang begitu parah. Tidak heran kita semuanya hampir seperti Naaman, mendewakan seseorang, mengkultuskan, mengilahkan seseorang. Kalau si A yang berdoa, kalau pendeta si B yang berdoa, nah bahkan di zaman itu ada juga yang seperti mengkotak-kotakkan daerah asal hamba Tuhan itu. Kalau pendeta dari Jakarta yang mendoakan mungkin akan lebih manjur, apalagi pendeta dari luar negeri akan lebih cepat sembuh. Tapi yang dibilang Alkitab adalah doa orang benar besar kuasanya, bukan doa si A, si B, si C yang dari sana sini, apalagi dari luar negeri. Nah, kalau sekarang kita berkaca dengan keadaan yang terjadi sekarang, kalau ada pendeta, ada orang dari Jakarta, bukan dilihat hebat, tapi justru dicurigai, bisa-bisa dikarantina. Ditambah lagi kalau pendeta itu dari luar negeri, bukan seperti zaman dulu dianggap hebat, urapan, dahsyat, tapi semakin dicurigai. Bisa-bisa orang itu datang bukan berdoa untuk kita, tapi orang itu mungkin datang malah jadi orang dalam pemantauan, pengawasan, kemudian dikarantina. Ini yang ada di dalam pikiran Naaman. Kesembuhan itu dilakukan oleh orang yang hebat. Dia mengharapkan nabi itu yang keluar, tapi justru suruhannya yang keluar. Di ayat 10 dilihat,
kita bisa baca di sana, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, pergilah mandilah 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Di pikiran Naaman yang pertama bahwa kesembuhan dilakukan oleh orang yang luar biasa. Yang kedua, di pikiran Naaman, kesembuhan itu dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan, sangkanya Naaman adalah bahwa Nabi itu keluar kemudian berdiri memanggil nama Tuhan. Mungkin ada kata-kata, ada mulut yang komat kamit, kemudian tangan gemetar, tangan yang seperti digerak-gerakkan di atas penyakit itu. Naaman berpikiran bahwa sesuatu yang besar harus ada cara yang besar juga. Tapi nyatanya tidak demikian. Sesuatu yang besar justru hanya seorang suruhannya, Nabi. Kemudian caranya juga seperti cara yang sepele. Naaman jadi gusar. Di ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Ketika apa yang dipikirkan, yang diharapkan tidak menjadi kenyataan, yang terjadi adalah biasanya kita panas hati, kecewa, jengkel, marah, dan teman-temannya seperti itu. Tapi syukurnya kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, di ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, engkau akan menjadi tahir. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Pertanyaannya, apakah sungai Yordan yang menyembuhkan Naaman? Kalau melihat alasannya Naaman, ada kemungkinan besar bukan sungainya yang menyembuhkan. Karena Naaman bilang seperti ini, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kalau dilihat kelebihannya, kalau kita berangan bahwa sungai Yordan yang menyembuhkan, ini kelihatannya kemungkinannya kecil. Hampir mirip dengan kolam Bethesda. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Hampir mirip. Ada sungai Yordan, ada kolam Bethesda. Apakah sungai Yordannya atau kolam Bethesdanya yang menyembuhkan? Kalau melihat bagian-bagian ini tentu bukan sungai Yordannya, bukan kolam Bethesdanya yang menyembuhkan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah karena jumlahnya 7 kali kemudian Naaman menjadi sembuh? Kita mengingat hal yang lain. Orang Israel diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko.
7 kali juga. Apakah karena 7 kali itu jumlahnya, kemudian tembok itu menjadi rubuh? Saya berpikir bukan karena 7 kalinya. Mungkin saja bisa 1001 kali dikelilingi dan tembok itu tidak akan rubuh. Jadi bisa sama dengan Naaman, bukan karena 7 kalinya. Mungkin saja Naaman nyelup di sungai Yordan 1001 kali dan tidak sembuh juga. Bisa saja cuma 1 kali tembok itu bisa roboh karena dikelilingi. Mungkin dan bisa saja cuma 1 kali Naaman sembuh. Jadi apa yang menyebabkan Naaman sembuh? Kalau bukan sungai Yordan, bukan jumlah 7 kalinya. Perhatikan di ayat 15, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Saya garis besar, saya pol, saya ditaruh garis bawah di bagian itu, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Jadi kalau bukan karena sungainya, bukan karena jumlahnya 7 kali, karena apa? Saya melihat dari bacaan ayat 14, yang pertama karena Tuhan, bukan karena sungai, bukan karena jumlah, tapi perhatikan, karena Tuhan Naaman sembuh. Karena Tuhan orang yang di kolam Bethesda itu menjadi sembuh. Dan karena Tuhan saya, saudara, orang-orang yang sakit sembuh. Di Keluaran pasal 15 ya betul, Keluaran pasal 15 ayat 26 bagian terakhir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya ulang sekali lagi. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan bukan sekedar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bukan sekedar Tuhan yang sering disebut Allah Maha Besar. Tuhan juga bukan sekedar Tuhan yang Allah menjadi manusia, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang juga memberikan kesembuhan. Jadi kenapa Naaman sembuh? Kenapa orang di pinggir kolam Bethesda sembuh? Kenapa orang-orang yang sakit sembuh? Percayalah, ketahuilah, karena Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Kita yang sering sakit, mungkin yang hari-hari ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Apa yang dokter biasa katakan? Saya hanya perantara, Tuhan yang menyembuhkan. Beberapa waktu saya lihat orang-orang yang sakit dari COVID, mereka menyadari hanya karena Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena kuasa Tuhan, mereka mengalami kesembuhan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan? Belajar dari Naaman. Naaman disembuhkan, saya dan saudara, orang-orang yang sakit mengalami kesembuhan karena memang Tuhanlah Tuhan yang menyembuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ini ayat favorit bagi orang-orang yang sakit. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada 2 hal penting yang tertulis, terkandung dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan membereskan dosa-dosa kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran.
meninggalkan dosa dan menghendaki kita hidup dalam kebenaran. Tapi di bagian itu juga ada jaminan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita percaya Tuhan mati di kayu salib karena menebus dosa kita, harusnya kita harus percaya bahwa Tuhan juga mati di kayu salib untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Orang sering memudahkan hitung-hitungannya 2000 tahun yang lalu. Sehingga tidak heran kalau karya penebusan itu terjadi 2000 tahun yang lalu, karya kesembuhan juga terjadi 2000 tahun yang lalu. Sehingga di dalam ayat di bagian terakhir, ayat di bagian di belakang 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa seperti ini? Karena ini sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Berita sukacita, kabar besar, kabar gembira bagi kita yang sudah mulai hilang pengharapan karena sakit. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Yesus yang mati di kayu salib juga memberikan kesembuhan bagi kita. Yang kedua, kenapa Naaman sembuh? Yang kedua, Naaman sembuh karena keyakinannya, karena imannya, karena percayanya. Dia gusar dengan perintah yang sederhana itu. Tapi ketika diingatkan oleh prajurit-prajuritnya, dia menjalankan juga dengan harapan apa? Dengan keyakinan apa? Dengan membenarkan dirinya dalam air, dalam sungai Yordan, dia akan sembuh. Sekali lagi bukan karena jumlahnya 7 kali, bukan karena sungai Yordannya, tetapi karena keyakinan yang ada di dalam itu. Keyakinan itulah yang membuat Naaman disembuhkan. Mari lihat di dalam Perjanjian Baru, waktu-waktu pelayanan Yesus, ada seorang perwira yang hambanya sakit. Ada di kitab Injil, salah satunya ditulis di kitab Lukas. Lukas pasal 7 ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Apa yang terjadi dengan perwira ini? Ketika dia melaporkan bahwa pembantunya sakit, Tuhan Yesus kemudian merespon dengan baik. Saya akan pergi ke rumahmu. Tapi perwira ini berpikir berbeda. Tuhan tidak perlu pergi, tidak perlu datang ke rumah saya. Dia pakai ilustrasi gambaran. Saya ini seorang prajurit. Di atas saya ada pimpinan, ada atasan. Di bawah saya ada bawahan. Kalau saya memerintahkan seorang datang, orang itu akan datang. Kalau memerintahkan orang itu pergi, orang itu akan pergi. Kemudian dia berkata kepada Yesus, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambamu itu akan sembuh. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Inilah yang saya yakini ada di dalam kehidupan Naaman. Keyakinannya, imannya, percayanya yang menyembuhkan. Ada cerita lain di Perjanjian Baru. Ada perempuan yang sakit pendarahan. Sudah lama. Sudah habis rasanya. Kemudian ada kesempatan untuk bertemu, melihat Yesus. Di ayat ke-22 Matius pasal 9. Tetapi Yesus berpaling kepada tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu
sembuhlah perempuan itu. Perempuan ini yakin, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Tidak perlu Yesus tumpang tangan, tidak perlu Yesus gerak-gerakan tangan seperti yang diyakini oleh Naaman. Asal jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami sakit dan mulai hilang pengharapan. Yang pertama kita tahu bahwa Tuhan Saudara adalah Tuhan yang menyembuhkan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya, yakin, iman bahwa Tuhan telah sembuhkan engkau. Yang ketiga, karena ketaatan Naaman sehingga Naaman bisa disembuhkan. Saya kutip di Keluaran pasal 15 ayat 26 yang terakhirnya tadi saya sudah baca sedikit. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka di bagian terakhir dikatakan, aku akan menyembuhkan. Mengikuti segala ketetapannya. Kalau engkau yakin bahwa Tuhan menyembuhkan, percaya 100% atau lebih, tapi engkau belum sembuh, yang Bapak Ibu Saudara kerjakan adalah taat saja. Taat saja. Tidak perlu seperti Naaman. Ada sungai yang lebih baik. Kenapa harus tujuh? Kenapa harus saya? Kenapa tidak sembuh? Tidak perlu bertanya-tanya. Yang harus kita lakukan adalah taat saja. Taat di firman. Biar renungan pagi hari ini akan menjawab setiap kebutuhan-keperluan kita. Mungkin ada di antara kita yang sakit secara fisik, sudah mulai hilang pengharapan. Atau mungkin sakit secara rohani, yang sudah mulai hilang yakin Tuhan sanggup sembuhkan. Yakin dan percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Apapun terjadi, apapun fakta dan kenyataan, percaya Tuhan penyembuh. Tetap taat kepada firman. Mari kita tunduk kepada Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Akui bahwa Tuhan penyembuh. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia mati di kayu salib, menebus dosa, menghapus segala kenajisan dan pelanggaran. Tapi Dia juga memberikan kesembuhan kepada. Kalau banyak hal yang sulit untuk dipahami dan dimengerti, tidak usah memaksakan diri. Cukup taat saja, cukup percaya saja. Maka kuasa semua kita akan terjadi. Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, yang mengangkat tangan dan mengalami kesakitan, apapun jenis penyakitnya, bahkan kalau ada orang yang sudah mulai hilang pengharapan, pagi hari ini hamba berdoa, lawat dan jamah, pulihkan iman percayanya, pulihkan keyakinannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun, telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Yesus mati di kayu salib dan memberikan
memberikan kesembuhan. Semua orang yang mengangkat tangan, semua orang yang percaya, terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau telah disembuhkan. Kalau ada yang sakit secara rohani, kami mengangkat hati, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lakukan. Biar kami disembuhkan, kembali memiliki kesehatan rohani yang benar. Sehingga di masa-masa yang sukar dan sulit ini, kami memiliki kesehatan fisik yang prima, memiliki kesehatan rohani yang sempurna. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing yang hari ini sedang beribadah, lawat dan jamah mereka. Apapun masalah mereka, apapun keperluan mereka, Tuhan sanggup menolong. Tuhan menjadi sumber kehidupan, sumber berkat. Berkat-Mu pasti akan melimpah bagi mereka secara jasmani dan rohani. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih taat dan setia beribadah, bahkan taat setia berkorban, memberikan persembahan, baik persembahan biasa, persembahan terpuluhan, mereka telah bawa di minggu ini kepada Tuhan. Tuhan berjanji, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi mereka sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak putus-putusnya kami berdoa untuk Palu. Kami berdoa untuk Sulawesi Tengah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi. Mereka ketakutan, mereka kekhawatiran, mereka mungkin sudah hilang pengharapan. Tapi setiap orang yang mendengar, entah yang sakit, apapun atau lagi yang sehat, sama-sama dikuatkan iman percayanya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada pengharapan yang pasti bahwa Tuhan penyembuh. Yesus telah mati, mengampuni segala dosa dan pelanggaran, menyediakan kesembuhan. Kami percaya, kami mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi setiap pribadi. Kami terus menyerahkan hidup kami, digembalakan, dipeliharakan oleh Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir, bimbang dan ragu, karena kami pasti aman dalam nama Tuhan. Ibadah ini terjadi karena Tuhan. Ibadah ini terjadi biar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Subhana Tuhan, setiap orang yang melihat siaran ini, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan oleh putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kemenangan karena pertolongan Roh Kudus. Dan kiranya berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, senantiasa dibuat berhasil. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Sama-sama kita katakan amin.